Audio Jungle. Audio Jungle. Raisa, sang diva luar biasa. Raisa merupakan salah satu penyanyi wanita di Indonesia yang namanya mulai dikenal sejak menyanyikan lagu debutnya Serba Salah di tahun 2011 lalu. Selain bernyanyi, ia juga melebarkan sayapnya ke dunia perfilman dengan memulai debut aktingnya pada film Terjebak Nostalgia yang resmi tayang pada tahun 2016. Dikenal dengan lagu-lagunya yang menyentuh hati, membuatnya memiliki banyak penggemar setia, terutama kaum laki-laki. Namun, para penggemar laki-lakinya harus selera patah hati setelah Raisa dipersunting Hemis Daud pada September 2017 lalu. Bahkan, para warganet memutuskan hari di mana ia menikah dijadikan sebagai hari patah hati nasional. Namun, tak sedikit pula yang mendukung hubungan mereka berdua dan menjadikannya sebagai relationship goals. Suara ademnya sangat menenangkan, kecantikannya tak terelakkan, dan juga profil Raisa dikenal sebagai salah satu public figure yang anteng dan tak pernah terlibat skandal. Wajar saja kalau banyak laki-laki yang sangat mengidolakannya bahkan sampai tak rela Raisa menjadi milik orang lain. Raisa Andriana atau yang lebih dikenal dengan nama Raisa adalah salah satu penyanyi Indonesia yang berprestasi. Ia lahir di Jakarta dari pasangan Alan N. Rahman dan Ria Marianti pada 6 Juni 1990 silam. Raisa sudah mulai menunjukkan ketertarikan dalam dunia tarik suara sejak masih kecil. Pada usia 3 tahun, ia menyanyikan lagu dari soundtrack Aladdin, A Whole New World. Waktu itu orang tua Raisa yaitu sang ibunda yang mendengarkan lagu ini padanya. Kemudian beliau menyadari kalau Raisa kecil memiliki bakat di bidang tarik suara. Kelebihan ini pun belum tentu dimiliki oleh anak kecil seusianya. Raisa mampu melantunkan nada dengan benar dan tidak fals. Lirik dalam bahasa Inggris pun bisa ia lafalkan dengan jelas. Musikalitas yang dimilikinya banyak terinspirasi dari musisi populer Amerika Serikat seperti Brian McKnight, Alicia Keys, dan Joss Stone. Sebelum menjadi penyanyi terkenal, Raisa banyak menyalurkan bakatnya sebagai penyanyi reguler di beberapa kafe. Dari situ, ia mendapatkan banyak pengalaman dan peluang dalam perjalanan bermusiknya. Ia juga menguasai alat instrumen musik seperti piano. Hampir 80% lagu dari albumnya ia ciptakan sendiri. Ketika masih kecil, Raisa memiliki nama panggilan yang sempat dibencinya. Waktu itu, kedua orang tuanya memanggilnya dengan nama Sasa. Karena masih susah mengeja kata dengan jelas, panggilan itu diganti dengan nama Yaya agar lebih mudah diucapkan. Tapi semakin beranjak dewasa, ia merasa aneh dengan panggilan itu. Jadi dulu Raisa sering ngambek jika ada yang menggoda dengan memanggilnya Yaya. Sampai sekarang, masih ada beberapa temannya yang masih memanggil dengan nama Yaya. Nama ini jadi nama panggilan akrab untuk Raisa. Raisa tak hanya penyanyi bermodal wajah cantik saja. Perjalanannya untuk bisa seperti sekarang cukup banyak perjuangannya. Ia betul-betul memulai karirnya dari bawah. Pelantun Tembang Kali Kedua ini sempat menjadi vokalis band Andante pada tahun 2008 lalu, sebuah grup band bentukan Kevin Aprilio. Kemudian band tersebut berubah nama menjadi Viera yang sekarang kita kenal dengan Viera Tail. Bersama Raisa, band ini telah merilis beberapa lagu. Salah satunya adalah lagu Seandainya yang masuk dalam album pertama Viera dan menjadi salah satu lagu andalan. Tetapi karena kurang mendapat respon dari penikmat musik, Kevin pun mengajak Widi Sudiro Niklani untuk menjadi vokalisnya. Profilnya lebih cocok untuk mengisi posisi ini jika dibandingkan dengan profil Raisa. Oleh karena itu, akhirnya Kevin dan manajemen memutuskan mengganti posisi Raisa dengan Widi yang masih menjadi vokalis Viera Tail sampai sekarang. Raisa pernah menjadi backing vokal grup musik Ran. Hal tersebut sepertinya menjadi pintu gerbang kesuksesannya. Ia melakukan ini bersama Ran untuk mengisi acara Java Jazz 2008. Raisa punya kesempatan untuk bertemu dengan Astono Handoko atau yang lebih kita kenal dengan Asta, yang kemudian mengenalkannya pada Universal Music, sebuah label besar berskala internasional. Label inilah yang kemudian memproduseri album debut Raisa.
Tak hanya sukses di dalam negeri, album perdananya sukses bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam dengan lagu andalan Serba Salah. Pada 3 November 2010, Raisa membuat video akustik untuk lagu Serba Salah dan mengunggahnya di YouTube. Kemudian pada 2011, Solid Records dan Universal Music Indonesia memproduseri album pertama untuknya. Beberapa lagu andalannya seperti Apalah Arti Menunggu, Kulit Bi, dan Serba Salah pun sukses memanjakan telinga para penikmat musik Indonesia. Album bertajuk Raisa ini diproduseri oleh Askaran dan Ramadan Handi serta Andrianto Satrio dari Soul Vibe. Album Raisa ini pun terbilang cukup sukses dan mendapatkan banyak respon positif. Lagu debut Serba Salah ini sukses mengantarkannya ke dalam jajaran penyanyi wanita terbaik sampai saat ini. Lagu ini sukses memuncaki posisi tangga lagu di hampir seluruh radio di Indonesia pada tahun 2011. Dari lagu ini, Raisa sukses mendapatkan penghargaan penyanyi pendatang baru terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2012 silam. Profil Raisa pun menjadi lebih dikenal publik. Seiring dengan ketenarannya di dunia hiburan, nama Raisa banyak menarik perhatian. Tak hanya dari para penggemarnya saja, bahkan para musisi ternama pun banyak yang menaruh perhatian padanya. Hal ini terbukti dari kolaborasi yang dilakukannya bersama deretan musisi papan atas. Pada November 2011 silam, Raisa didapuk untuk menyanyi di pagelaran konser David Foster yang bertajuk Hitman David Foster and Friends Asia Tour 2012. Kepiawaian Raisa dalam membawakan lagu I Have Nothing dari Whitney Houston sukses mendapat pujian dari David Foster. Raisa dinilai mampu mencapai nada tinggi tanpa meniru penyanyi aslinya. Hal inilah yang membuat David Foster terkesima. Menurutnya, Raisa mampu membawakan lagu tersebut dengan gaya sendiri dan dia original. Pujian ini terlontar di atas panggung ketika mereka berdua berkolaborasi. Konser ini digelar di Mata Elang International Stadium MEIS Ancol dan ia pun menjadi satu-satunya penyanyi Indonesia yang diajak berduet dengan musisi ternama ini. Raisa juga pernah duet dengan penyanyi tampan Afgan. Pasangan duet ini sudah berkali-kali tampil sepanggung. Sudah banyak sekali lagu bertemakan cinta yang mereka berdua nyanyikan dalam beberapa kesempatan. Tak heran jika banyak yang menganggap chemistry yang mereka bangun cukup kuat. Berawal dari sering berduet, kemudian mereka melanjutkannya di studio musik. Afgan terpilih untuk menjadi partner duet Raisa untuk lagu Percayalah. Keduanya ternyata telah membuat lagu ini dari tahun 2013. Proses pembuatan lagunya pun terbilang cukup singkat, hanya butuh waktu sekitar 2 jam saja. Tapi karena kesibukan masing-masing, proses pengerjaan lagu ini pun sempat tertunda. Baru pada tahun 2014 mereka serius untuk mulai menggarapnya. Lagu Percayalah diaransemen oleh Ari Aru Renaldi. Liriknya bercerita tentang cinta sejati yang mendalam. Selain Afgan, Raisa juga beberapa kali berduet dengan solois pria Indonesia, yaitu Tulus. Mereka berdua dalam berbagai kesempatan, seperti di acara televisi maupun di pagelaran konser masing-masing. Chemistry yang dibangun bersama Tulus dalam membawakan sebuah lagu tak perlu diragukan lagi. Tapi Raisa dan Tulus belum merencanakan untuk merilis lagu bersama. Mereka lebih sering berkolaborasi di beberapa acara musik saja. Meskipun begitu, keduanya tampak sangat cocok dan memukau ketika bernyanyi di atas panggung. Penampilan mereka pun mampu menghipnotis para penontonnya. Selain berduet dengan penyanyi pria, Raisa juga pernah berduet dengan penyanyi wanita Indonesia, yaitu Isyana Sarasvati. Sempat dibanding-bandingkan oleh warganet, ternyata Raisa dan Isyana Sarasvati tak menunjukkan aura persaingan sengit. Mereka justru menunjukkan kekompakannya kepada publik dengan berkolaborasi bersama. Kerjasamanya membuahkan hasil berupa lagu Anganku Anganmu. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman keduanya yang sering dibanding-bandingkan orang. Kolaborasi dua penyanyi cantik ini ternyata disembunyikan selama setahun. Karena sebenarnya mereka sudah mengerjakan proyek lagu Anganku Anganmu sejak Maret 2016 lalu. Tapi baru dirilis Maret 2017.
Jadi dirilisnya lagu ini merupakan kejutan bagi para penggemar dan jawaban untuk yang selama ini sering membandingkan mereka berdua. Bukannya saling bersaing, Raisa dan Isyana justru bisa akur dan mengerjakan proyek lagu yang sama. Proses pembuatan lagu Anganku Anganmu ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Untuk proses rekamannya dilakukan di The Gainer Studio, Swedia. Negara Swedia juga dipilih sebagai tempat pembuatan video klipnya. Hal ini menjadi salah satu rencana agar proyek tersebut tidak bocor karena jarangnya ada warga negara Indonesia di Swedia. Lagu Anganku Anganmu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Para penggemar sangat antusias sekali dengan terciptanya kolaborasi Raisa dan Isyana Sarasvati. Hal ini terbukti sehari setelah dirilis, lagu Anganku Anganmu berhasil memuncaki beberapa tanggal lagu di layanan musik streaming. Setelah perilisan lagu Anganku Anganmu, mereka berdua melanjutkannya dengan membuat sebuah showcase. Konser yang bertajuk Raisa X Isyana digelar di Assembly Hall Menara Mandiri Jakarta pada 5 April 2017 lalu. Bicara soal asmara, Raisa Andriana memang dikenal sedikit tertutup dan jarang mengumbar kedekatannya bersama laki-laki. Meskipun begitu, bukan berarti Raisa betah menjomblo. Tepatnya pada 3 September 2017, ia dipersunting oleh aktor ganteng Hamish Daud. Sama seperti hubungan asmara Raisa dengan mantan-mantan pacarnya, ia tak pernah mengumumkan kedekatannya dengan Hamish secara resmi. Namun keduanya tampak memberikan teka-teki kepada warganet melalui Instagram tentang petunjuk kedekatan mereka. Bermula dari unggahan Instastory Raisa yang menunjukkan dirinya sedang membuka majalah, di mana di dalamnya terdapat foto Hamish. Kemudian mulai berani saling berkomentar di Instagram masing-masing. Hingga akhirnya pada 15 Desember 2016, Hamish mengunggah fotonya yang sedang berpose di atas motor bersama Raisa dengan caption, "Butuh ojek neng." Foto ini pun seperti menjawab teka-teki yang selama ini mereka berikan bahwa keduanya memang sedang menjalin hubungan. Setelah itu, mereka berdua tampak tidak malu untuk mengunggah foto bersama di Instastory. Tanggal 21 Mei 2017, Hamish Daud mantap melamar Raisa secara resmi. Kabar bahagia ini mulai diketahui warganet setelah salah satu akun gosip terbesar di Indonesia mengunggah undangan pertunangan mereka. Warganet pun mulai bertanya-tanya tentang kebenaran kabar ini hingga akhirnya pada malam harinya, foto-foto pertemuan keluarga Raisa Andriana dan Hamish beredar di dunia maya. Acara pertunangan tersebut tampaknya berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Raisa resmi dipersunting Hamish pada tanggal 3 September 2017. Meskipun belum lama menjalin masa pacaran, rupanya keduanya sudah cukup lama saling mengenal. Berdasarkan suatu wawancara, Hamish mengatakan bahwa ia sudah mengenal Raisa sekitar 5 tahun sebelum menikah. Kala itu, Raisa terlibat dalam pengerjaan soundtrack untuk film Recto Verso yang dibintangi oleh Hamish. Pasangan ini menggelar prosesi akad nikah pada pagi hari di tanggal 3 September 2017. Prosesi akad nikah digelar dengan menggunakan adat Sunda. Penjagaan acara ini bisa dibilang cukup ketat dan proses akad nikah berlangsung secara tertutup. Malam harinya, keduanya melangsungkan acara resepsi di Grand Ballroom Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta Pusat. Acara resepsi digelar dengan mengusung tema internasional dengan dekorasi rustik. Tamu yang diundang untuk menghadiri pernikahan ini tak terlalu banyak karena keduanya menginginkan suasana pernikahan yang intim, di mana rasa kebersamaan hanya bisa dirasakan oleh keluarga dan kerabat terdekat saja. Pada Agustus 2018, untuk pertama kalinya, Raisa mengunggah video pengumuman kehamilannya. Kemudian di tanggal 12 Februari 2019, tepatnya dini hari, Raisa Andriana melahirkan putri pertamanya di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Sang suami pun tak segan untuk membagikan momen bahagianya dengan mengunggah foto Raisa dan putrinya, Zalina Rain Wild, di Instagram. Beberapa saat kemudian, akunnya langsung dibanjiri komentar ucapan selamat dari warganet. Audio Jungle. Audio Jungle.